Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung untuk berbakti pada saat ini dengan kami. Kita bersyukur pada Tuhan kita memiliki satu minggu dengan pelajaran yang baru yang akan kita pelajari kembali bersama dan kiranya ada kekuatan dari Tuhan yang akan terus menjadi bagian kita saat kita mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang pasti akan terus menjadi bagian kita. Baiklah saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, sebelum nanti doa buka yang akan dibawakan oleh orang tua saya, Pendeta Alex Rantung, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Silakan, Dek.
kita tentunya memuji membesarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah menggugah kita semua ya. Tentang rahmat Tuhan tersebut yang telah dibawakan oleh alumni di Unai Choral. Kita bersyukur kepada alumni Unai Choral yang sudah mengirimkan lagu yang indah untuk kita menguatkan iman kita semua pada saat ini. Baik saudara sekalian, kita akan memulaikan acara kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh orang tua saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Di-unmute dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada hari Minggu petang saat ini kami akan syukur banyak terima kasih, dan hari Senin pagi di Indonesia, dan tempat-tempat yang lain yang mengikuti acara dari malam ke malam. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari Sabat yang telah berlalu, dan pada saat ini akan memasuki pembahasan pelajaran sekolah Sabat untuk hari Sabat ini, yang antara lain mengemukakan tentang the invitation to rest, undangan untuk beristirahat. Kiranya Tuhan berkati kami apabila mengikuti pelajaran yang sangat penting ini. Terlebih Pendeta Stephen Ranto akan bawakan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikirannya, dan kami semua yang mengikutinya, untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengertian, dan mendapatkan perhentian yang Tuhan berikan bagi kami, yang semuanya itu berpusat atau terdapat di dalam Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat kesehatan. Terlebih kami tetap doakan Pendeta Kesolia, di mana pada saat nanti tanggal 25 akan diadakan operasi. Tuhan berkati agar semua dapat berjalan dengan baik untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan dan kebahagiaan keluarga dan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Tuhan mengampuni salah dosa kami. Tuhan memberkati acara kami malam ini, karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak, Bi. Baik, saudara sekalian, kita masuk langsung ke pelajaran kita pada saat ini. Kita akan membahas sepanjang satu minggu ini, satu pelajaran yang baru ya. Oh, saya mungkin harus ada yang saya atur dulu sebentar ya, saudara sekalian. Ya. Exit full screen ya. Oh, sorry. Oke, saya mohon kita dapat bersabar sedikit. Oke. Ya. Oke, ya, saya sudah. Terima kasih Saudara Elisa Siregar sudah membantu. Baik, saudara sekalian, kita masuk kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita ya. Pada hari Minggu, sepanjang minggu ini kita akan membahas satu topik yang berjudul ritme perhentian. Ayat inti kita untuk sepanjang minggu ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dan itu telah dia berikan kepada kita sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan juga itu dapat juga terus menjadi bagian kita pada saat ini ya. Bahkan setelah jatuh dalam dosa. Di mana bukan karena Allah capek, bukan karena Allah perlu untuk istirahat. Tetapi karena kita yang perlu untuk apa? Memiliki satu saat. Di mana kita mengisi kembali kehidupan kerohanian tersebut. Jika sebelum tentunya itu adalah waktu khusus ya pada hari. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, saya percaya ya, mungkin hari-hari lainnya mereka akan berkeliling untuk mengolah tanah ya. Allah berikan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan karena kita berdosa, tidak. Tetapi itu Tuhan telah berikan, tapi pada hari ketujuh kalaupun manusia belum jatuh dalam dosa, itu adalah hari khusus di mana manusia akan berkomunikasi terus dengan Allah, diisi dengan hal-hal yang Tuhan ingin mereka terus ketahui di dalam kehidupan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan inilah yang dapat kita lihat tentang signifikansi daripada hari Sabat atau hari ketujuh tersebut.
pada malam hari ini, waktu Amerika, kita akan membahas tentang apa ya? Prelude, pendahuluan, ya, pembukaan, pendahuluan untuk perhentian. Kira-kira kenapa itu perlu? Kenapa harus ada hari perhentian tersebut yang boleh saya katakan ini ya, pendahuluan pernyataan saya ini adalah untuk mengisi kehidupan kita kembali. Kenapa kita harus diisi kembali? Seperti kalau kita tidur di malam hari. Kenapa kita harus tidur di malam hari? Supaya kita diisi kembali tenaga kita, seperti begitu ya. Supaya di keesokan hari kita dapat memiliki kesegaran kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Itulah sebabnya kita memerlukan untuk diisi kembali. Dan bagaimana itu nanti kita akan lihat tambahan pelajaran kita ya. Baik, mari kita lanjutkan saja ya. Tuhan ada di sana pada mulanya, pelajaran sahabat kita katakan. Tuhan Allah berbicara dan penciptaan itu jadi. Terang memisahkan siang dan malam. Cakrawala, langit dan laut disebutkan menjadi ada pada hari kedua. Ya, di cakrawala itu tadinya penuh air, tapi kemudian ada cakrawala, dipisahkan langit yang di atas dan langit yang di bawah. Lalu daratan dan tumbuh-tumbuhan mengikut di hari ketiga. Dan Tuhan kita lihat membentuk kerangka dasar waktu dan geografis, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian hari pertama, kedua, dan ketiga itu kemudian dia isi selama 3 hari berikutnya. Terang mengatur langit di siang dan malam. Nah, kita akan coba pause dulu di sini ya. Kita akan lihat apa yang saya pernah tampilkan waktu lalu tentang minggu penciptaan itu, seperti pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang adanya kerangka dasar yang kemudian dari hari pertama, kedua, ketiga itu kerangka dasar, lalu kemudian kerangka dasar itu diisi di hari keempat, lima, dan keenam. Itulah sebabnya kita lihat ini, kerangka dasar hari pertama terang ya, hari kedua air dan cakrawala di atas, lalu hari ketiga tanah dan tumbuh-tumbuhan. Coba kita lihat, kerangka dasar itu kemudian diisi, dipenuhi, dibuat sesuatu. Misalnya hari keempat kita lihat ada benda-benda penerang, hari kelima ikan di udara itu, di cakrawala itu ada ikan itu mengisi air, ya, air diisi laut ya. Lalu burung di udara itu yang mengisi apa? Cakrawala. Lalu apa yang mengisi tanah dan tumbuh-tumbuhan? Itu di hari ke-6. Apa itu? Binatang darat dan apa? Manusia. Jadi kita lihat semua ini ada berhubungan. Hari pertama berhubungan dengan hari keempat. Hari kedua berhubungan dengan hari kelima. Hari ketiga berhubungan dengan hari ke-6. Dan hari ke-7, hari Sabat itu tidak ada hubungannya dengan hari lainnya. Itulah hari yang khusus, hari yang istimewa ya, yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita tidak bisa katakan, wah, veteran tuh semua hari sama saja. Well, kalau kita lihat penciptaan, kita bisa melihat hari-hari itu berhubungan satu dengan yang lain sampai hari ke-6, tetapi tidak pada hari yang ke-7. Dan kita lihat bagaimana kerangka dasar ini ya. Misalnya tentang terang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari apa? Dari gelap. Dan ini hal yang sama ini dari yang hari pertama ini kita juga dapat lihat dari hari yang keempat. Kejadian 1, 14 dan 18 katakan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Jadi bukan hanya terang, tapi benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, untuk memisahkan terang dari gelap. Kata-kata yang sama kita lihat dari Kejadian 3 sampai 4 diulangi di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-18. Memisahkan terang dari gelap dan Allah melihat semuanya itu baik. Mari kita kembali pelajaran sekolah sahabat kita, ini tambahan sedikit ya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian kita sudah lihat tadi, jadi terang mengatur langit di siang dan malam hari. Berbeda dari kisah-kisah kebanyakan kebudayaan kuno di zaman dahulu ya, kisah penciptaan Alkitabiah membuat sangat jelas bahwa matahari, bulan atau bintang-bintang bukanlah dewa. Mereka itu bukannya harus kita sembah. Orang-orang Mesir kuno, orang-orang Babylon kuno, mereka menyembah matahari, bulan, bintang bagaikan mereka itu dewa. Tidak, mereka juga ciptaan. Matahari, bulan, dan bintang itu ciptaan seperti saudara dan apa? Saya diciptakan pada hari keempat. Jadi mereka masuk ke dalam kenyataan hanya pada hari keempat dan tunduk kepada Sang Pencipta. Bahkan boleh dibilang saudara dan saya itu adalah puncak penciptaan Tuhan ya. Dan kata kita sebenarnya lebih daripada matahari, bulan, dan bintang. Jadi bukannya mereka harus kita sembah dengan kata lainnya, tapi mereka yang harus melayani kita. Semua penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari kelima, sampai hari keenam binatang itu untuk apa? Membuat manusia itu lebih lengkap. Jadi mereka itu melayani kita. Bukan kita yang harus berdoa,
menyembah dewa, dewa matahari, bulan, dan bintang. Nah itulah, mari kita lihat kemudian ya. Deskripsi Musa tentang hari kelima dan enam, Kejadian 1 ayat 20-31, penuh dengan kehidupan dan keindahan. Saya ingin tekankan kata kehidupan, diisi dengan kehidupan dan keindahan. Ya. Burung, ikan, hewan darat, semuanya memenuhi ruang, mengisi ruang yang disiapkan oleh Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh evaluasi Tuhan tentang penciptaan? Apa yang Tuhan cipta? Pada saat Tuhan menciptakan, kata apa yang Tuhan gunakan untuk mengevaluasi ciptaannya? Nah, mari kita lihat pelajaran filsafat kita ya. Jadi di pelajaran filsafat kita bertanya tadi, apa yang ditunjukkan oleh evaluasi Tuhan? Bumi. Bumi bukanlah sembarang ruang yang telah diciptakan Tuhan. Ini adalah tempat yang sempurna. Bumi itu sempurna ya. Makhluk ciptaan yang begitu banyak memenuhi bumi, seperti ulangan lagu dari lagu yang mudah diingat, Tuhan terus mengatakan bahwa itu baik di akhir setiap hari. Jadi seperti lagu yang diulang-ulang terus. Katakan Tuhan apa? Tempatnya itu apa? Ciptaannya itu apa? Baik. Itulah evaluasi Tuhan. Segala sesuatu terang itu apa? Baik. Ya. Dan semua lain itu juga apa ya? Baik. Nah, apa yang berbeda tentang penciptaan manusia dari seluruh dunia yang diciptakan? Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, manusia itu lebih tinggi posisinya itu dari apa? Bulan dan bintang yang diciptakan pada hari keempat. Matahari dan bulan ya pada hari keempat ya. Kejadian 1 ayat 26-27 katakan, beginilah Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Matahari dan bintang, bulan itu bukan menurut gambar rupa Allah, cuman kita. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7 dan kemudian Kejadian 2 ayat 21-24 katakan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 21-24, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, ya Adama itu ya, Ish itu ya, manusia atau Ish. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, ya Adam ya, nama betul belum disebut sebagai Adam tapi manusia Ish ya. Dia katakan apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Ya, arti kata manusia adalah Ish, sedangkan arti kata perempuan adalah Isyah. Jadi itu ya. Jadi belum disebut tentang Adam dan Hawa, cuman Ish yaitu manusia, Isyah perempuan. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, dari Ish, jadi Isyah. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bayangkan di sini pelajaran kita katakan apa? Tuhan membungkuk dan mulai membentuk sesuatu dari lumpur. Penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Allah adalah objek pelajaran dalam keintiman dan apa? Dalam keintiman dan kedekatan. Tuhan membungkuk dan menghembuskan kehidupan ke lubang hidung Adam dan jadilah makhluk hidup. Penciptaan khusus Hawa dari tulang rusuk Adam menambahkan elemen penting lainnya ke pekan penciptaan. Pernikahan adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk kemanusiaan. Kepercayaan suci atas kemitraan antara Ish dan Isyah, pria dan wanita. Mitra untuk apa? Nanti kita akan lihat ya dengan pelajaran kita. Saya mau Anda simpan dulu. Manusia diciptakan untuk menjadi mitra Allah ya. Antara pria dan wanita ini untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menyambung apa nantinya? Nanti kita akan lihat ya. Kali ini ketika Allah melihat segala sesuatu yang telah diciptakannya pada hari ke-6, ulangan lagunya, perkataan terakhir itu terdengar sedikit berbeda, sedikit saja ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa dia katakan bukan lagi baik, tapi apa? Sungguh amat baik. Tapi masih tetap berhubungan dengan kata baik. Masih apa? Amat baik dengan kata lain ya. Kejadian 1 ayat 31. Pikirkan. Pertanyaan bagi kita.
Pikirkan tentang betapa sangat berbedanya kisah penciptaan Alkitab dari apa yang manusia ajarkan. Manusia katakan manusia itu dari keadaan yang tidak baik. Dari apa? Dari satu sel, dari hal yang tidak sempurna, dari satu sel saja yang kemudian jadi apa? Binatang di laut, lalu kemudian binatang laut ini menjadi lebih sempurna jadi binatang darat. Dari binatang darat ada yang lebih sempurna lagi menjadi apa? Monyet dan lain sebagainya, dan akhirnya pada saatnya itu menjadi apa? Manusia. Menjadi manusia yang kita saat itulah ajaran manusia. Tapi ini berbeda, dikatakan apa? Berbeda dengan kisah penciptaan Alkitab, ya. Yang adalah yang sebenarnya yang kita percaya, tapi apa yang manusia ajarkan itu adalah tanpa bimbingan firman. Apa yang seharusnya hal ini sampaikan kepada kita tentang seberapa besar kita perlu bergantung pada firman Allah untuk memahami kebenaran. Perlu sekali. Ya, firman Allah itu begitu indah mengatakan, mengajarkan ya kepada kita tentang keberadaan kita. Dan kalau kita mengetahui keberadaan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu keberadaan kita menurut ilmuwan adalah apa ya? Secara by chance, secara kebetulan aja manusia itu muncul. Kita tidak mempunyai tujuan. Dalam kehidupan kita apa? Ya, kebetulan saja kita ada. Kita karena apa? Ada genetika yang katanya menurut ilmuwan yang tiba-tiba berubah sampai akhirnya manusia itu muncul. Jadi kalau saya lahir ya itu karena kebetulan saja. Tetapi firman Tuhan katakan beda. Kita semua memiliki tujuan yang harus kita penuhi. Ada misi-misi Tuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Dan itulah kalau kita memahami tentang penciptaan Allah tersebut, ya, maka kita akan mengetahui tujuan-tujuan kita. Apa itu? Nah, mari kita lihat. Kita sudah lihat ada berbicara sedikit tentang kehidupan. Adam dan Hawa bahkan berbicara tentang untuk melanjutkan kehidupan. Ada yang diisi Tuhan, ya. Tuhan mengisi. Ada bagian apa? Ada bagian hari pertama, kedua, ketiga, kerangka dasar yang kemudian diisi di hari keempat, lima, dan apa? Keenam. Jadi mari kita lihat konsep-konsep ini dan kita coba satukan. Dan kita memulainya, menyatukan hal ini, ya, memulaikan hal ini dengan kata baik. Dengan mempelajari sedikit dari Alkitab, apa artinya baik adanya. Allah katakan hari pertama, baik adanya. Lalu setelah semuanya itu masih tetap kata baik, walaupun ada kata apa, tambahan sedikit apa, amat baik. Tapi dimulaikan dengan kata apa? Baik. Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Setelah Allah menciptakan semua, setelah setiap hari itu, kecuali hari kedua ya. Hari kedua tidak ada kata baik ditulis, tapi ya itu ada penjelasan lain ya. Mungkin satu waktu ya kita coba lagi bahas itu dia. Tapi hari pertama, ketiga, 4, 5, 6 semuanya diakhiri. Segala sesuatu itu apa? Baik adanya. Lalu hari ke-6, setelah hari ke-6 apa? Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah hari ke-6. Nah, pertanyaannya, pendeta, kalau semuanya itu Allah, tadi ada satu kutipan di pelajaran kita, katakan segala sesuatunya itu sempurna ya, keberadaan manusia itu, dunia itu diciptakan sempurna. Kenapa tidak Allah katakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat sempurna. Kenapa tidak menggunakan kata apa? Sempurna. Kenapa dari baik ya ujung-ujungnya cuma amat baik. Kenapa tidak sempurna semua? Kenapa harus kata baik yang dipertahankan dari awal sampai akhir? Apa kira-kira? Apa kira-kira signifikansi dari kata baik yang dapat kita lihat pada saat ini? Ya. Nah, kalau kita melihat kata Ibrani untuk sempurna, itu adalah perfect without blemish, itu artinya tamim. Tamim itu artinya sempurna. Tidak perlu lagi ada yang diisi. Tidak perlu lagi ada yang ditambah-tambahkan. Nah, bahasa Ibraninya Tuhan tidak gunakan tamim atau sempurna, makanya kita tidak menggunakan apa kata sempurna. Kita menggunakan kata baik, good, atau bahasa Ibraninya itu tov. Ya, bahasa Ibraninya itu apa? Tov. Tidak heran orang Yahudi sampai saat ini ya, kalau mereka ingin berkata good morning, apa pagi yang baik, pagi baik, atau ya good morning, pagi yang baik, itu mereka gunakan apa? Bahasa
Ibraninya itu adalah Boker Tov. Ya, mereka akan bilang Boker Tov. Ya, orang Ibrani baca itu dari apa ya? Dari kalau Anda lihat ini dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. Mereka baca apa? Boker Tov. Atau kalau mereka katakan seperti bukan good luck ya, tapi good fortune. Mereka ingin memberikan salam ya kepada kita semua misalnya. Makanya mereka gunakan apa? Semoga beruntung. Bahasa Indonesianya itu adalah apa? Mazel Tov. Mazel Tov. Artinya Tov itu apa? Baik. Jadi itulah kata Ibrani untuk selamat pagi atau good morning, boker tov, good fortune atau mazel tov. Nah, kata tov ini muncul itu di dalam kitab Kejadian 1 itu 7 kali, saudara. 7 kali kata tov, 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 tov itu muncul. Dari hari-hari penciptaan itu munculnya itu apa? 7 kali. Jadi Tuhan tidak buat kesalahan, bukan berarti ada penulis Alkitab, mestinya itu saya tulisnya mestinya Tamim ya, tapi mungkin tersalah gitu kalau cuma satu. Enggak, tidak ada kesalahan Tuhan pada saat Dia menyatakan hari-hari itu baik adanya. Jadi kata baik atau tov itu muncul sebanyak 7 kali dalam kitab Kejadian 1. Artinya kalau 7 kali artinya itu tidak ada kesalahan. Jadi pada saat Tuhan menulis baik, itu berarti memang sudah, ya memang itulah kehendak Tuhan. Sempurna kehendak Tuhan untuk menyatakan hari-hari itu baik. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Kenapa baik bukan sempurna? Ya. Kenapa hari-hari dalam Kejadian 1 itu apa ya? Baik. Nah, mari kita lihat ya. Saya kalau tidak salah pernah sempat menyinggung tentang kata tov ini ya. Di pelajaran sekolah sahabat kita kalau tidak salah di bulan April itu ya, di gereja ya, saya sedikit bahas tentang kata tov atau baik. Nah, kata tov ini dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari bukan dua konsonan. Kata Ibrani itu ada tov ini terdiri dari dua konsonan dan di tengah-tengahnya ada vowel atau huruf hidup dari huruf mati T dan bet ya, V atau bet ya. Di tengah-tengahnya ada huruf hidup yaitu O, tov. Ya, jadi terdiri dari dua konsonan yaitu tet dan apa? Bet. Bet atau vet, tergantung kalau bagaimana cara kita menyebutkan. Jadi inilah tet dan bet. Nah, apa itu artinya tet? Atau apa kok signifikansi daripada kata tet? Nah, kata tet ini adalah huruf ke-9, ya, letter atau huruf ke-9 dari alfabet Ibrani. Kalau alfa beta, kalau itu kalau Yunani itu alfabet ya, ABCD itu ya seperti Inggris atau kita Indonesia ABCD. Kalau orang Ibrani alef bet, jadi dimulaikan dengan alef, tapi sebenarnya yang mula-mula itu sebenarnya bet, tapi taruh lah ya. Dan yang ke-9 itu adalah tet, alfabet ya, tet. Itu yang ke-9, huruf Ibrani cuma 22, yang ke-9 itu adalah tet. Arti daripada tet itu artinya sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita berterima. Tidak heran kata tet ini berhubungan dengan, kita sering dengar dalam bahasa Inggris, kata tit for tat. Jadi kalau orang balas dendam, gigi ganti gigi, tit for tat. Artinya kita menerima akibat dari perbuatan kita. Ya. Jadi kata tet itu artinya kita siap-siap apa? Untuk menerima. Ada sesuatu yang kita apa? Terima. Akan ada sesuatu yang kita akan terima. Lalu apa artinya bet? Nah, kata bet ini adalah huruf kedua dari alfabet Ibrani yang berarti persiapan untuk menerima sesuatu. Jadi kalau tet adalah sesuatu yang akan kita terima, sedangkan bet artinya signifikansi dihubungkan dengan kata apa ya? Persiapan untuk menerima sesuatu. Jadi kata good morning atau pagi yang baik itu artinya apa? Pagi di mana kita bersiap untuk menerima sesuatu. Kita bersiap untuk menerima sesuatu. Nah, itulah pada saat Tuhan berkata, baik, ya, kita akan terus menerima sesuatu hal yang apa? Sesuatu yang baik. Ya. Hari pertama baik adanya, hari kedua, ketiga, empat, lima, enam baik. Ya. Ada sesuatu yang akan kita terima. Yang mana itu? Yaitu hari ketujuh, saudara. Itu yang baik yang akan kita terima. Di mana kita akan memiliki satu hubungan yang khusus dengan apa? Dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kehidupan. Kalau kita, tentu saja kita bisa bertemu dengan Tuhan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam. Tetapi Tuhan memberikan satu hari yang khusus di mana kita memiliki kehidupan yang penuh di dalam Dia. Pertemuan itu, jadi hari pertama sampai ke-6 itu kita bersiap-siap. Terus bersiap untuk menerima sesuatu yang baik. Yaitu di hari apa ya?
Hari yang ketujuh. Karena kita mendapatkan kehidupan dari satu hubungan dengan Tuhan. Di hari yang dia sudah khususkan, di hari yang ketujuh tersebut. Ini dalam sekali pemahaman ini, tapi inilah kurang lebih ya. Dan apa artinya? Kenapa saya katakan kehidupan? Nah, pada tadi pendeta bilang bersiap untuk menerima sesuatu yang baik dan itu dihubungkan dengan kehidupan. Nah, mari kita lihat. Satu signifikansi daripada arti baik ini, kata baik itu, yaitu coba kita lihat di hari yang ketiga. Hari yang ketiga, apa yang Tuhan ciptakan di hari ketiga? Hari ketiga kita melihat ada apa? Ada tanah yang terjadi ya, artinya dipisahkan antara laut atau air dan tanah, lalu tumbuh-tumbuhan apa? Tuhan tumbuhkan. Nah, mari kita baca. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Sini dikatakan. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, berfirmanlah Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Kata baik di sini. Nah, poin di sini ya. Kenapa harus ada pohon, tapi pohon itu harus menghasilkan buah yang berbiji. Kalau ada pohon yang menghasilkan buah, tetapi tidak ada bijinya di dalam pohon tersebut, maka pohon itu bukan pohon yang baik. Ya. Pohon itu, kalau dia bahkan Alkitab banyak berbicara, pohon yang tidak berbuah, Yesus katakan apa? Semua pohon yang tidak berbuah itu ada satu perumpamaan Yesus, ya itu harus dipotong. Kita semua harus berbuah. Kenapa? Sangat signifikan, kita harus berbuah. Harus ada pohon yang menghasilkan apa? Buah yang berbiji. Artinya, kalau pohon menghasilkan buah yang berbiji baik, tetapi tanpa buah yang berbiji, tidak baik. Bahkan seperti saya katakan tadi, perumpamaan Tuhan Yesus harus dipotong. Ya. Kenapa? Karena yang baik itu, yang baik, sesuatu baik itu adalah sesuatu yang menghasilkan kehidupan dan memiliki potensi untuk kehidupan yang berkelanjutan di dalamnya. Kenapa Adam dan Hawa, Ish dan Isyah, laki-laki dan wanita menjadi mitra Allah, disebutkan sebagai mitra Allah. Kenapa? Karena mereka itu harus ada, dua-duanya harus ada untuk memiliki kelanjutan kehidupan. Tidak heran Tuhan katakan tidak baik bagi laki-laki itu hidup seorang diri saja. Harus ada seorang pendamping, harus ada mitranya. Kenapa? Karena tidak akan ada kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang berbuah kalau hanya laki-laki sendirian. Jadi sesuatu yang baik itu selalu diasosiasikan dengan adanya apa? Potensi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Jadi harus ada yang mengisi, harus ada yang mengisi yang baik tersebut. Itulah sebabnya hari pertama sampai hari ke-6 itu baik semuanya, karena kita akan memasuki hari yang mengisi kehidupan kita yang lebih sempurna, hari ke-7, pada saat kita beristirahat secara penuh untuk berhubungan dengan Tuhan, sumber kehidupan yang memberikan kehidupan. Kalau kita terus-menerus bekerja tanpa ada istirahat, habis kita, mati kita. Penelitikan research menunjukkan kalau Anda hanya kerja overtime, bahkan menggunakan setiap hari dalam minggu, Anda akan kena kanker, Anda akan cepat mati. Tidak berkelanjutan kehidupan Anda. Jadi apa yang baik itu? Itulah sebabnya Tuhan katakan semuanya baik, karena masih memiliki potensi untuk kehidupan yang berkelanjutan di dalamnya. Kalau saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudara, pagi yang baik artinya mari kita isi hari kita yang baru kita akan mulaikan itu di pagi itu dengan sesuatu hal yang baik untuk melanjutkan kehidupan, bukan untuk kita mati. Dengan kata lain ya. Dan poin ini penting sekali, kenapa? Karena kata baik yang berhubungan dengan kehidupan yang berkelanjutan itu adalah satu tema yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Contohnya apa? Coba kita lihat. Apa yang Tuhan katakan kepada Raja Salomo? Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta, aku akan berikan.
Tapi coba kita lihat apa yang Raja Salomo minta dari Tuhan. Anda lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Apa yang dikatakan? Maka berikanlah, Salomo katakan apa? Bukan kekayaan atau ini itu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang apa? Yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Waduh, puji Tuhan, dia ingin apa? Wisdom, hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini pertanyaannya, apa itu baik? Nah, Anda sudah sedikit dapat tahu itu kehidupan yang berkelanjutan, ya, betul kan? Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah ini diminta oleh Raja Salomo. Yang terjadi kemudian adalah ada 2 pelacur yang datang kepada dia untuk meminta apa? Meminta penghakiman. Apa yang terjadi? Salah seorang wanita pelacur tersebut, anaknya mati. Malam hari mati, ya mungkin ketindis atau apalah, mati anaknya. Lalu malam itu juga dia ambil anak, kebetulan sahabatnya juga yang sama-sama pelacur, itu juga mempunyai 1 anak dengan umur yang sama, mungkin sama-sama lahir gitu ya. Diambil anaknya yang hidup itu ditukar kepada anak dengan anaknya yang mati kepada temannya, tetangganya itu. Jadi muncullah mereka ini ke hadapan Raja Salomo yang katakan, anak saya yang hidup. Oh bukan, anak dia yang mati, anak saya yang hidup. Ini selalu diulang-ulangi. Coba Anda baca 1 Raja-Raja 3 ini. Itu diulang-ulangi kata hidup, mati, hidup, mati. Anak saya yang hidup, anak dia yang mati. Oh bukan, anak dia yang mati, anak saya yang hidup. Hidup, mati itu apa? Itu diulang-ulangi. Apa yang kemudian Raja Salomo lakukan? Wah, ambil pedang. Mari, ambil pedang. Lalu apa kata Raja? Ini yang Raja katakan. Penggalah anak yang hidup itu. 1 Raja-Raja 3 ayat 25-26. Kata Raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya yang anak yang hidup itu, anak yang hidup, kata hidup muncul kembali. Empunya anak yang hidup itu kepada Raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Ya Tuanku, berikanlah kepada wanita itu, sahabat saya itu ya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini. Dia tidak katakan berikanlah kepadanya bayinya, kepadanya, tidak. Dia berbicara tentang bayi yang hidup. Ya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Sekali-kali, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu katakan apa? Oh, supaya jangan untukku ataupun untuknya, untukmu, penggal saja. Raja Salomo langsung tahu siapa sesungguhnya ibu sang apa? Anak yang hidup itu. Ibu anak yang hidup itu tidak ingin anaknya yang hidup itu untuk mati. Dan Raja Salomo tahu inilah membedakan mana yang baik dan yang jahat, karena segala sesuatu yang baik itu berminat atau berniat untuk melanjutkan kehidupan. Dengan kata lain, saudara, kalau saya dan saudara ingin melakukan tindakan-tindakan yang baik, poinnya adalah apakah tindakan baik itu membawakan kehidupan yang berkelanjutan? Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang kita buat ini kita tahu ujung-ujungnya itu tidak akan membawakan kebaikan. Kita sudah tahu narkoba ini ujung-ujungnya mati kita atau apalah. Itu jangan kita lakukan. Itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak membawakan kehidupan yang berkelanjutan. Jadi marilah kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita bermitra. Bukan hanya Adam dan Hawa bermitra, tapi kita semua bermitra untuk melakukan kehidupan yang baik, yaitu kehidupan membawa kehidupan lainnya berkelanjutan, ya, melakukan hal yang baik yaitu membawakan kesejahteraan kepada orang lain. Itulah yang harus menjadi tujuan kita. Tapi kalau tujuannya hanya ya udah matilah semua kita, hancur-hancuranlah keluarga kita, hancur-hancuranlah gereja kita, abu kalau abu dan lain sebagainya. Itu kita sedang tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi marilah kita melihat pelajaran kita selama 1 minggu ini. Allah ingin ada kehidupan yang baik, kehidupan yang berkelanjutan, dan istirahat itu hanya dapat kita peroleh pada saat kita datang kepada sumber kehidupan itu, yaitu Allah kita.
Dan apabila itu kita lakukan, pada hari di mana dia tetapkan untuk bagi kita memiliki hubungan kehidupan dengan dia, biarlah itu dapat menjadi istirahat kita yang sejati. Inilah kira-kira tambahan yang dapat saya bawakan, dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan ya. Seperti biasa saya dapat melihat saudara sekalian yang ada di Zoom dan Anda yang ada di live stream, Saudara Elisa Siregar akan memberitahukan jika ada tambahan. Saya puji Tuhan ada Pendeta Abin juga bersama-sama dengan kita. Ini teolog kita dari Universitas Kelabat. Mudah-mudahan ada yang dapat beliau juga sampaikan, Pendeta Abin, sehubungan dengan pelajaran kita saat ini. Ada mungkin dari Papi Mami dulu atau Om Rain? Okay, that's good, sudah. Thank you. Jelas. Tuhan. Pendeta Abin atau Pendeta Tikwalu, silakan yang dapat saya lihat. Atau Pendeta Muda Tulus, saya tahu hari Minggu juga masih bersama-sama dengan kita. Ada kira-kira tambahan dari Pendeta Tikwalu, silakan. Somaru mau bicara, Sir, ada trompet dosen ini. Oh begitu ya? Tidak. Silakan. Mantap, Sir, thank you. Tidak, untuk firman Tuhan tidak ada yang salah, dalam arti tidak perlu ada yang merasa malu. Ya, silakan. Om Ren, jika ada yang mau ditambahkan, Om Ren, walaupun tetap tidak usah dilihat videonya, jika ada silakan. Jika tidak, Pendeta Abin mungkin jika ada, jika tidak mungkin dari live stream, Dek. Silakan, Dek. Belum ada tambahan dari live stream, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian yang kedua dari pelajaran dari acara ibadah kita, yaitu kita akan berdoa bersama-sama tentunya. Saya akan bawakan pokok-pokok doa yang dapat Anda bawakan pada saat ini. Pendeta? Ada hal-hal. Sorry, Ya, ada silakan, pertanyaan baru masuk, Pendeta. Oh, silakan. Dari Kak Lili, kalau nggak salah. Tuhan ingin kita bermitra dengan Dia, tetapi mengapa Tuhan membiarkan hati manusia itu keras? Ya, terima kasih. Jadi kenapa Tuhan membiarkan hati manusia itu hati manusia itu keras ya. Jadi pertama-tama tentu saja kalau kita melihat seperti kita pernah bahas waktu lalu ya, seakan-akan ada yang katakan seakan-akan Tuhan yang mengeraskan hati manusia seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi sesungguhnya yang terjadi lebih dahulu, kita sudah pernah bahas itu dia ya. Firaun terlebih dahulu sudah mengeraskan hatinya. Jadi tidak ada lagi yang Tuhan dapat lakukan, ya, tidak ada lagi yang Tuhan dapat lakukan karena segala sesuatu itu adalah kebebasan memilih daripada apa? Manusia. Dan ada banyak hal tentunya yang manusia dapat lakukan untuk mengeraskan hatinya. Ya, dia memang ingin melawan kehendak Tuhan. Dia ingin melakukan kehendaknya sendiri, gantinya melakukan kehendak yang atau sesuatu yang seharusnya terjadi. Jadi ada banyak hal yang manusia yang berfokus kepada dirinya sendiri, itulah manusia yang akan mengeraskan hatinya. Di dalam Alkitab begitu jelas bahwa umat-umat Tuhan yang yang melunakkan hatinya, yang bertanya kepada Tuhan, itu jalan kehidupan mereka itu jalan yang yang diberkati. Ya. Pada saat misalnya Daud, dia bertanya kepada Tuhan pada saat dia mau buat ini, berperang melawan orang Filistin atau melakukan tindakan ini, dia bertanya kepada Tuhan. Maka dia mendapatkan jalan yang penuh dengan berkat. Tetapi seringkali juga Raja Daud, dia melakukan kehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan ada usaha-usaha Tuhan, seperti usaha Tuhan untuk melunakkan hati Firaun, ya tetapi dia tidak mau dengar. Misalnya seperti Daud, saya katakan, pada saat dia bertanya, siapa itu wanita yang sedang mandi itu? Orang pelayan yang berikan informasi katakan, oh dia itu Batsheba, istri daripada Uria, anaknya si ini. Jelas sekali untuk mengingatkan sang raja bahwa ini orang yang sudah menikah, anak daripada sahabat karibmu, cucu daripada sahabat karibmu, dan lain sebagainya. Kita sudah pernah pelajari itu dia ya. Tetapi ya, manusia kan yang mengeraskan hatinya. Kalau keinginannya memang sudah serong, ya apa yang Tuhan sudah berusaha, tapi Tuhan tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan kepada manusia. Dan apa yang dapat terjadi? Ya, mungkin seperti anak yang terhilang, Tuhan harus biarkan dia pergi. Sampai kapan?
sampai dia menyadari kesalahannya sendiri. Sampai dia melihat bahwa keadaan di rumah Bapa, perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, dengan kata lain ya, itu jauh lebih enak daripada makan makanan babi di tempat pembuangan atau tempat orang yang jauh. Jadi itu saja yang dapat Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan mau kita untuk dicegah dari kekerasan hati kita, dan pada saat kita telah mengeraskan hati, Tuhan hanya akan berbisik dengan Roh Kudus untuk membalikkan kita. Ya, itu yang dapat Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Terima kasih atas pertanyaan tersebut ya. Mungkin ada yang mau tambahkan sehubungan dengan pertanyaan tersebut, silakan. Ada kira-kira? Jika tidak ada lagi Dek? Ini ada Dari komentar dari Om Didi, dia bilang definisi baik itu relatif, baik buat saya belum tentu baik buat orang lain. Gimana itu, Pendeta? Betul sekali. Jadi definisi baik itu ya, jadi bagi Hitler misalnya, kehidupan yang baik itu kelanjutan bagi orang-orang orang-orang berkulit putih di Jerman, Aryan ya, makanya dia tidak pikirkan yang kepada orang-orang Yahudi yang harus masuk ke gas chamber dan lain sebagainya. Itu bagi dia baik. Itulah sebabnya kita harus melihat kata baik itu dari sudut pandang Alkitab. Manusia bisa katakan, oh yang baik ini. Ya, segala sesuatu itu baik. Kita bisa melihat satu lukisan, walaupun mungkin lukisannya itu yang artinya kita lukisannya bagus, baik sekali dan lain sebagainya. Tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk masuk ke dalam pikiran kita. Jadi itulah sebabnya kebaikan itu harus sesuatu yang Tuhan definisikan atau yang didefinisikan oleh firman Tuhan. Ya, dan itulah sebabnya kita perlu untuk terus-menerus melihat kira-kira apa yang definisi baik, bukan dari sudut pandang manusia yang relatif, tetapi dari sudut pandang Tuhan, firman-Nya yang katakan apa? Firman Tuhan katakan akan menjadi pelita, penuntun. Segala sesuatu yang sudah diberikan oleh nabi-nabi menuntun kita. Jadi kita akan selalu dituntun untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, menurut apa yang firman Tuhan katakan, dan menurut apa yang bisikan Roh Kudus nyatakan di dalam hati kita. Terima kasih Saudara Didi ya untuk pertanyaannya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, mari kita masuk ya. Mari kita masuk ke bagian kedua, jika tidak ada lagi, yaitu doa bersama kita. Ada kira-kira dari saudara-saudari lain yang ada di live stream, silakan untuk kita doakan. Ada kira-kira? Jika tidak ada dari Zoom, seperti biasa tentu ada hal-hal yang dapat kita doakan ya. Mungkin Dek, silakan Dek yang dari ini. Dari live stream ada permintaan doa dari keluarga Evi Angelo, tetap doakan mamanya Nilda Perez dan juga Ibu Mika Risa Kota. Lalu ada permintaan doa juga dari keluarga Kak Lili dan juga dari Ibu Yeni Poluan, katanya tetap tolong doakan, dan juga dari keluarga Naslin Lumbasi. Oke. Baik. Ada lagi? Lalu dari Ibu Erna Kawan, tetap terus tolong doakan adiknya Joni. Oke, Joni. Baik, ya. Oke. Jika saya lihat dari chat ada Ibu Betty Kaumpungan ya. Kita akan doakan Ibu Betty Kaumpungan ini. Ya. Papi ada itu. Oke, Papi silakan, Pi. Ya. Tadi baru kita rayakan ulang tahun Tante Rose. Oh, Roslanto. Dan dia sedang urus sekarang pensiunnya, kalau boleh didoakan agar boleh dipindahkan ke Indonesia. Dia anak untuk pulang ke Indonesia. Dan kalau boleh doakan agar pensiun dari Jerman itu kalau boleh disetujui pemerintah dipindahkan ke Indonesia. Thank you. Makasih, Pi. Ya.
Ada dari Pendeta Tikwali juga. Oh, Silakan. Pendeta Tikwalu, silakan. Tolong doakan Sir untuk istri saya yang saya tidak tahu dia penyakit ini kadangkala jam muncul 1 bulan, kadangkala isomat. Jadi kurang tidur, nggak bisa tidur malam. Nah, ini dia sudah 2 hari lagi, ini sudah muncul lagi. Nah, waktu tugas di Talaut, dia sampai 1 bulan nggak bisa tidur malam pun siang juga nggak bisa. Kemudian doakan juga untuk keluarga Siono yang masih tetap dalam duka cita, dan ya tentu juga orang bersyukur oleh karena Tuhan sudah ada pemimpin baru di Umklab. Ya, doakan untuk Sar Deni Rantung dan juga Sar Walean yang baru saja terpilih, dan juga Edgar Tauran yang baru terpilih. Terima kasih. Terima kasih Sar ya. Sama-sama. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami dapat datang kepadamu, kami dapat memperoleh kekuatan dari pelajaran sekolah Sabat yang telah kami pelajari bersama Tuhan. Kiranya kami dapat memiliki istirahat yang sejati tersebut pada saat kami terus-menerus memiliki hubungan dengan Engkau, sumber kehidupan. Kami dapat mengetahui bagaimana kehidupan yang sejati itu. Kami dapat mengetahui melalui firman-Mu, melalui bisikan Roh Kudus, bagaimana kehidupan yang baik itu dapat menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami dapat memiliki hikmat-hikmat seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo pada mulanya, dan kiranya itu dapat menjadi satu hal yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami pada saat kami melakukan segala sesuatunya. Kami dapat melihat apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu untuk dapat memberikan atau membawakan kehidupan yang lebih baik kepada sesama kami dan juga kepada diri kami sendiri. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan juga untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Tapi sebelumnya Tuhan, sebelum hamba-Mu membawakan permohonan-permohonan doa yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan akan memberikan kepada masing-masing kami pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kami. Khususnya hamba-Mu Tuhan, kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan akan selalu mengingatkan kepada kami untuk tetap terus datang kepadamu dan tetap untuk dapat melihat pengampunan yang datangnya daripadamu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dan agar supaya permohonan-permohonan ini tidak akan pernah terhalang. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawakan terus-menerus Om Rain dengan proses kesembuhan yang dia sedang alami saat ini, juga rencana operasi pada waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada Om Rain. Kepada saudari Jane Rondonuwu Tuhan, yang kami ingin selalu doakan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kepada saudari-saudari kekasih kami, seperti ibu daripada saudara Angel Marrero, ibu Nilda Perez, dan juga ibu Mike Risakota Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan pada mereka, juga terus memberikan kekuatan kepada Tante Yeni Oluan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tante Yeni juga akan terus mendapatkan kekuatan yang hanya datangnya dari Engkau ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi saudara Alden, bagi Bapak Johan. Kami terus berdoa bersama dengan Ibu Erna Kauan bagi saudaranya, saudara Joni Kauan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini juga dapat Tuhan dengarkan. Kami juga berdoa bagi Bapak Naslin Lumbasi dengan permohonannya, dan juga kesehatan dari keluarga dan semua yang berhubungan dengan beliau. Kiranya Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Tante Rose Rantung khususnya dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan, dalam urusan-urusan pensiun yang akan dipindahkan dari Indonesia, dari Jerman ke Indonesia, dan hal-hal lainnya sehubungan dengan pensiunnya tersebut Tuhan. Kiranya Tuhan dapat membantu, khususnya kesehatan yang dapat menjadi bagian Tante Rose. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Betty Kaumpungan Tuhan. Kiranya jamaah surga juga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi silent request dari umat-umat Tuhan. Kami ingin terus membawakan silent request dari Om Yan dan Tante Sin Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu
mendengarkan permohonan mereka, dan biarlah mereka dapat melihat kegenapan dari permohonan itu jika Tuhan tentunya berkehendak dapat terjadi dalam kehidupannya. Juga kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Mutiara, Ibu Mutiara Silaban Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mendengarkan silent request yang beliau bawakan, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan doa yang telah dibawakan oleh pendeta Tikwalu Tuhan, bagi istrinya, Ibu Pendeta Tikwalu yang dengan masalah kesehatan yang dia miliki. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan. Kiranya Tuhan dapat memberikan kepadanya istirahat yang dia butuhkan, istirahat malam, istirahat dia dapat tidur Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan dapat memberikan kesempatan yang indah tersebut. Dia memiliki ketenangan untuk dapat tidur malam hari. Kami berdoa untuk hal ini. Kami serahkan permohonan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi permohonan Pendeta Tikwalu, bagi keluarga Pendeta Fridi Siono, yang pendeta yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami berdoa bagi Ibu Yola dan anak-anak mereka. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian Ibu Yola. Kami juga terus berdoa bagi kepemimpinan Universitas Kelabat yang baru Tuhan tetapkan. Kami berdoa bagi Bapak Rektor yang baru, Saudara Denny Rantung, kiranya Tuhan akan memberkati dia, Saudara Roni Walean sebagai Warek 1, lalu Levran Pasuk Tuhan, dan juga Saudara Dr. Pendeta Edgar Tauran. Kiranya Tuhan terus menjamah mereka, memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan yang datangnya hanya daripadamu untuk menjadikan pekerjaan Tuhan di Universitas Kelabat lebih maju dari waktu ke waktu Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Lili. Kami mengetahui pergumulan Lili Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat terus memberikan kekuatan. Dia sudah mendapatkan kekuatan surga. Biarlah kekuatan tersebut tidak akan pernah beranjak. Dan juga Lili mendoakan kesehatan keluarganya. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga mereka. Dan kami terus berdoa kiranya orang tua Lili memiliki kesehatan yang lebih sempurna dari waktu ke waktu Tuhan. Kami juga berdoa bagi ayah daripada Saudara Anthony De Stefano yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, mungkin dari pihak rumah sakit sudah menyatakan tidak ada harapan, tapi kami dapat serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Tentunya jika mujizat dapat terjadi, ayah daripada Saudara Anthony De Stefano tentunya dapat memiliki kesembuhan yang sempurna dari surga. Tetapi jika tidak, kami ingin menyerahkan dia dalam tangan kasih-Mu. Kau mengetahui yang terbaik, dan kiranya dia memiliki satu kedekatan dengan Engkau Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan, gunakanlah Anthony dan Winnie Di Stefano untuk menjadi saluran berkat surga bagi Bapak Anthony, ayah daripada Saudara Anthony Di Stefano. Saat ini juga Tuhan, kami datang untuk membawakan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Wellem dan keluarganya. Tuhan, keluarga Rononu Rantung. Tuhan, berikanlah penyertaan-Mu itu terus nyata bagi Om Wellem, bagi istri dan anak putri yang ada di New Jersey. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Saudari Eti Sumanti Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian Eti. Tuhan akan menuntun kehidupannya. Tuhan, Engkau mengetahui perjalanan kehidupan Eti, pergumulan-pergumulan yang dia hadapi di waktu-waktu lalu, waktu dia masih berada di Indonesia sekalipun. Tapi kami hanya bisa melihat, Tuhan telah menuntun Eti, Tuhan telah menjaga Eti, Tuhan telah memberkati Eti. Dan biarlah penyertaan surga yang sudah dirasakan, sudah dialami oleh Eti, terus menjadi bahagiannya, menjadi satu kesaksian bagi kami semua, menjadi satu kesaksian bagi keluarga besar Sumanti, agar mereka terus melihat kekuatan surga yang sudah menjadi bagian Eti dan dapat juga menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan semua permohonan-permohonan pribadi Eti, dan kiranya semua itu dapat menjadi satu hal yang memberikan sukacita, bukan hanya bagi keluarga besar Sumanti dan khususnya Eti, tapi bagi kami semua. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang tua kami yang berbakti pada saat ini, bagi Papi dan Mami di South Carolina, bagi Om dan Tante Mangwal, keluarga Mangwal juga berbakti bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Keluarga Nenggolan, keluarga Siregar yang juga berbakti pada saat ini. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian kami semua. Kami juga secara khusus ingin berdoa bagi kesehatan Ibu Betty Kaumpungan. Kiranya penyertaan surga dapat terus juga menjadi bagiannya dan seluruh keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Engkau akan menyempurnakan permohonan-permohonan kami ini Tuhan. Karena segala permohonan ini Tuhan telah hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai kita bertemu besok di waktu yang sama untuk acara ibadah kita, dan kiranya kekuatan Tuhan ini akan mengiringi kita di Indonesia di hari bekerja Anda pada saat ini, dan bagi yang ada di Amerika, hari istirahat malam kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.